Setelah Siopan berhasil menguasai 3 ajaran aliran, dengan pada akhirnya ia memutuskan berpamitan pada Biksu Puhong untuk melanjutkan perjalanannya mengembara dunia guna mencari tentang kebenaran dari jati dirinya. Siopan pun bergegas pergi meninggalkan wilayah kuil Tianyin. Saat sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat terbang ke langit, dengan setelah beberapa meter meninggalkan wilayah kuil Tianyin, Siopan pun memutuskan untuk OTW pergi menuju lembah bambu besar guna menjemput Xiao Hu yang masih berada di sana, mengingat ia tahu pasca dirinya mengalami kesuraman diburu para anggota sekte King Yun waktu itu. Kemungkinan besar monyet bagongnya itu melarikan diri ke wilayah lembah bambu besar didasari atas dirinya yang pernah tinggal cukup lama di tempat itu. Dan singkat cerita, ketika sampai di sana, Xiao Hui pun yang merasakan kedatangan Siopan bergegas keluar dari salah satu rumah untuk kemudian segera melompat ke atas bahunya di balik kegirangan yang ditunjukkannya, hingga setelah sekian lama ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan tuannya. Namun tepat beberapa saat Siopan dan Xiao Hui baru saja melakukan temu kangen, tanpa diduga sosok tuan hantu pun tiba-tiba muncul seperti jurik di hadapannya dan memuji kemampuan yang tak disangkanya, benar-benar meningkat cukup pesat pasca sekian lama tak bersua. Menyebabkan Siopan pun yang melihatnya hanya menuju ke raut wajah ilpilnya di balik mode bijaksananya, sebelum kemudian menanyakan secara penuh syirin padanya mengenai gerangan maksud dari kedatangannya, ya mengapa kali ini tiba-tiba menemuinya. Saat tuan hantu pun bilang bahwa kedatangannya menemuinya atas dasar perintah dari Raja Hantu, yang mana setelah beliau mendengar bahwa dirinya Siopan terluka di gua bulan ilusi Bukit King Yun waktu itu, beliau tampak sangat khawatir dan memerintahkan para anggota sekte Raja Hantu yang merupakan mata-mata tersembunyi di dataran tengah untuk menemukannya guna menyampaikan pesan. Serta jika mereka menemukannya dalam kondisi kesehatan yang buruk dan terluka, ia dapat kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Mengingat kesehatannya adalah yang lebih penting, tapi dikarenakan kondisinya kali ini dalam keadaan baik-baik saja, Raja Hantu pun menyampaikan satu perintah padanya untuk memburu dewa binatang yang kali ini telah kalah dalam pertempuran melawan sekte King Yun dan melarikan diri sejauh mungkin, didasari atas tindakan brutalnya yang telah membantai banyak murid sekte Raja Hantu mereka, dan ia telah ditetapkan sebagai musuh besar sekte mereka. Sehingga sekarang adalah kesempatan langka untuk membantainya, mengingat pelarian kaburnya kali ini kemungkinan pasti menuju ke perbatasan selatan yang dikenalnya, dan dikarenakan sekte mereka hanya Siopan yang lebih mengenal perbatasan selatan, Tuan Hantu pun berharap berdasarkan pesan dari Raja Hantu, ia bisa pergi ke perbatasan selatan untuk mengejarnya, dan itu juga dianggap berjasa besar bagi sekte Raja Hantu mereka. Terlebih lagi dalam perjalanan ini, Tuan Hantu pun memberitahukan pada Siopan berdasarkan pesan perintah dari Raja Hantu untuk bagaimanapun caranya, bahkan jika dewa binatang berhasil lolos dari kejarannya, ia diharuskan menangkap binatang buas Tautinya secara hidup-hidup dan segera membawanya kembali ke sekte. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya sontak menuju ke raut wajah tertegunnya, dengan tak menyangka Raja Hantu juga akan memberikan perintah penangkapan binatang buas Tauti, mengingat dia merasa binatang buas itu hanyalah memiliki tingkatan yang sama dengan monyet bermata tiganya Xiao Hui, sehingga buahnya pun secara penuh syirin menanyakan pada Tuan Hantu mengenai gerangan hal apa sih yang sebenarnya diinginkan ketua sekte dalam penangkapan binatang buas Tauti. Saat Tuan Hantu pun bilang bahwa dirinya sama sekali tak mengetahui tentang hal itu, hingga Raja Hantu tak sedikit pun memberikan alasan dari penangkapan itu padanya. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, sebelum kemudian ia pun yang merasa muak dengan tampang muka dari Tuan Hantu, pada akhirnya memutuskan untuk melesat pergi meninggalkannya. Namun sebelum kita mengetahui mengenai kemana sih perginya Siopan, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah perbatasan selatan berada, yang mana kali ini setelah berakhirnya kebrutalan dari dewa binatang, wilayah itu dipenuhi dengan reruntuhan kota-kota yang hancur di mana-mana, dan bahkan di padang gurun yang kosong, tumpukan tulang belulang putih terkadang dapat ditemukan tanpa memberikan pemandangan yang sangat mengerikan, serta manusia tampak seperti semut. Semuanya tak mampu mengendalikan nasib mereka sendiri saat banyak dari mereka mengungsi ke wilayah utara. Setelah memastikan bencana ini benar-benar berakhir, mereka pun mulai kembali ke kampung halamannya melakukan kegiatan normal seperti sedia kala. Tapi demikian ini juga masih membuat mereka mengalami trauma mendalam. Dikarenakan ketika mereka berjalan di wilayah sekitarnya, mereka masih sering menemukan sejumlah mayat dengan sebagian dibantai oleh binatang buas, sebagian lagi mengalami bencana, maupun ada yang tak mampu menahan rasa lapar dan dingin dalam perjalanan kembali, yang bahkan di antara mereka
Terkadang beberapa binatang buas kecil tetap tinggal, disertai rumor binatang buas membantai manusia terus menyebar. Namun pada saat ini, bencana besar itu pun akhirnya berakhir. Ya, meskipun binatang buas kecil itu mengakibatkan sinyal bahaya, tapi itu nyatanya tak dapat menghalangi keinginan lebih banyak orang yang ingin kembali. Dan bahkan iblis-iblis jahat yang masih tersisa itu pun segera menghilang. Mengingat di antara kerumunan manusia yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke rumah, terdapat banyak murid faksi aliran kebenaran masih tetap berada di sekitarnya. Dengan setiap kali kabar tentang iblis-iblis jahat itu terdengar, mereka pun dengan cepat ditundukkan oleh para murid faksi aliran kebenaran. Setelah para murid faksi aliran kebenaran menundukkan para iblis, mereka semua adalah murid-murid berbakat dari berbagai sekte faksi aliran kebenaran maupun beberapa sekte kecil bahkan datang dengan kekuatan besar. Dan jika ada kesempatan untuk menangkap dewa binatang, secara umum jasa dan reputasi ini akan meningkatkan pamor mereka. Lagi pula dewa binatang adalah iblis yang luar binasa, dan jika tak ada senjata istimewa yang menyertainya, bahkan orang bodoh pun tak akan mempercayainya, sehingga spekulasi-spekulasi ini pun bercampur aduk di antara kerumunan bagaikan air pasang yang menyebar, mengalir deras ke selatan di balik kedamaian yang perlahan memudar, dan mengikuti kerumunan ini menuju ke selatan. Kelompok Xiaohuan pun bercampur aduk untuk bepergian di dalamnya, di balik penampilan anomali yang masing-masing mereka tunjukkan. Saat Abah Joyi Xian masih memegang tongkat bambu di tangannya, di balik spanduk putih bertuliskan pemandu abadi masih tergantung di atasnya. Hanya saja spanduk putih itu di tengah kekacauan dan keriuhan sejumlah orang di sekitarnya, berubah menjadi hitam dan kuning tak rata di balik tampilan robeknya. Adapun Yego si anjing liar, selama ini ia pun masih mengikuti Abah Joyi Xian dan Xiaohuan untuk menjelajahi seluruh penjuru dunia penuh tipu-tipu ini. Di balik penampilan yang kali ini mengenakan kain penutup wajah, sebab ini didasari atas saran dari Xiaohuan dan Abah Joyi Xian untuk menyembunyikan wajah buriknya. Dikarenakan sejumlah orang di sekitarnya lebih sensitif terhadap penampilan manusia yang tampak agak aneh, dan tanpa sengaja jika seandainya ia tak memakai kain penutup wajah, kemungkinan besar sosoknya akan disalahpahami sebagai salah satu iblis jahat. Namun di antara ketiganya, Xiaohuan pun tampak terlihat paling energik, sebab di sepanjang jalan ia selalu menunjukkan senyum aduhainya tanpa bermaksud menyombongkan diri, dan berusaha sekuat tenaga membantu sejumlah orang yang tak berdaya di sekitarnya. Saat bagi yang jatuh karena kelelahan, ia melangkah maju untuk memberikan dukungan, atau bagi yang kelaparan dan kedinginan, ia akan memberikan makanan dan pakaian, atau bagi yang sakit dan lemah, ia pun yang memiliki keterampilan tabib akan mendatanginya untuk memeriksanya. Bahkan ketika melihat mayat-mayat yang tergeletak di sepanjang jalan, ia akan perlahan berjalan pelan tanpa suara, mengabaikan bau busuk yang menyengat di hidungnya, lalu mengubur mereka dengan kasar yang dianggapnya sebagai bentuk penghiburan. Sehingga buahnya pun kali ini bagaikan peri yang penuh kasih sayang di sepanjang jalan, di balik omelan Abah Joyi Xian yang masih terus-menerus memarahi tindakan bagongnya. Tapi lain halnya dengan Yego, ia pun tak pernah sekalipun buat Xiaohuan patah semangat, sebab selama apapun yang Xiaohuan ingin lakukan, ia akan bergegas melakukannya terlebih dahulu. Hingga sepanjang jalan di pelupuk matanya, tampaknya hanya ada gadis muda yang lembut itu, dan seberapa lelah perjalanan yang dilaluinya, ia tampak tak akan mengganggunya sama sekali. Namun demikian tindakan pertolongan ketiganya tampaknya tak ada habisnya, sebab masih banyak sejumlah orang di sekitarnya yang kelaparan serta kedinginan, dikarenakan hanya sedikit dan stok makanan mereka pun segera habis, sehingga karena tak punya pilihan lain, hari itu mereka pun terpaksa meninggalkan kerumunan untuk sementara waktu, menuju alam liar berharap di wilayah gunung mereka bisa menemukan sejumlah makanan. Dengan ketika sampai di sana, Xiaohuan pun menoleh ke arah Yego dan mengetahui sekarang tak ada seorang di sini. Ia pun memperbolehkannya untuk melepaskan penutup wajahnya, mengingat ia merasa khawatir itu pasti membuatnya sangat tak nyaman. Saat Yego pun yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya, dan secara basa-basi balik menanyakan pada Xiaohuan mengenai kondisinya yang apakah kali ini kelelahan. Tapi merasa muak mendengar basa-basi dari Yego yang menurutnya hanyalah gombalan untuk menyenangkan hati Xiaohuan. Abah Joyi Xian pun segera memotong percakapan dan menunjukkan keluhannya pada Xiaohuan atas tindakannya yang telah memberikan jatah makanannya kepada orang lain, sehingga sekarang ia pun merasa sangat kelaparan. Saat Xiaohuan pun menyuruh Abah Joyi Xian untuk mengikhlaskannya saja, hingga jika mereka tak memberikan jatah makanan, kemungkinan sejumlah orang itu akan mokat. Tapi melihat Abah Joyi Xian merasa kelaparan, Yego pun menyuruh mereka berdua untuk tetap di tempatnya, sebab ia akan masuk ke dalam hutan untuk melihat apakah dirinya bisa menangkap beberapa binatang liar yang diperuntukkan untuk mengisi perut mereka sementara, sehingga buahnya pun memutuskan bergegas berjalan memasuki hutan.
Dan sementara Yego memasuki hutan, kini pun kita akan kembali lagi ke TKP Siopan berada. Ya, mana setelah melakukan perjalanan cukup panjang, Siopan pun akhirnya sekali lagi menginjakkan kaki di tanah luas perbatasan selatan. Saat di sepanjang perjalanan, ia tak sedikit pun menemukan jejak iblis, melainkan melihat banyak faksi aliran kebenaran termasuk sekte King Yun, pensi yang dan sekte-sekte besar lainnya. Semuanya mencari binatang iblis, tapi setelah terus melakukan pencarian, banyak dari mereka mencari tak ada yang menemukan jejak iblis sedikit pun. Terlebih lagi setelah kalah dalam pertempuran melawan sekte King Yun, Dewa Binatang lolos dengan luka parah seolah menghilang tanpa jejak dan seorang pun tak dapat menemukannya. Tapi 10.000 gunung agung di perbatasan selatan ini tetaplah rumahnya. Apapun yang terjadi kemungkinan besar, ia pada akhirnya akan tetap kembali serta berada di sini. Dan dengan pikiran itu, Siopan pun memasuki perbatasan selatan bersama dengan ada juga banyak murid faksi aliran kebenaran. Dengan tentu saja mereka tak hanya akan melenyapkan binatang iblis yang tersisa, melainkan sejumlah iblis lainnya. Namun terlepas dari itu, berkat orang-orang ini, para iblis mengerikan yang tersisa untuk sementara menahan diri, dan para murid aliran kebenaran bagaimanapun juga akan menggerakkan segenap kemampuan mereka untuk melenyapkan para iblis itu, sehingga membuat suasana di berbagai wilayah perbatasan selatan pun membaik. Hanya saja tak seorang pun tahu, bahkan menemukan bayangan dewa binatang di wilayah perbatasan selatan, hingga daratan lapisan demi lapisan pegunungan yang gelap. Tak seorang pun tahu betapa banyak rahasia yang disembunyikan. Namun demikian, sebelum memasuki pegunungan, Siopan pun terlebih dahulu pergi ke Gua 7 Mil suku Miao di perbatasan selatan, yang tak lain untuk mengunjungi makam penyihir tua, guna memberikan persembahan atas jasanya, mencoba untuk menghidupkan biaya waktu itu. Dengan ketika sampai di sana, melangkah masuk ke dalam gua, Siopan pun menemukan tempat yang dulunya indah dalam ingatannya, kini tanpa diduga telah hancur dan tak dapat dikenali lagi. Dengan deretan rumah yang bergelombang, hampir hanya menyisakan dinding yang runtuh dan jalanan yang biasanya ramai telah lenyap, serta jumlah orang yang tersisa tampaknya hanya berkisar 1 atau 2 orang, dan sebagian besar berada di depan reruntuhan rumah. Namun tepat ketika Siopan terus berjalan di sekitar gua, ia pun tanpa diduga dihentikan 2 orang anggota sekte Miao.